Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sejak kecil, aku selalu merasa seperti penonton dalam panggung besar bernama keluargaku sendiri. Mereka semua memainkan perannya dengan sangat meyakinkan. Sementara aku hanya duduk di pinggir, menatap dari jauh, mencoba memahami jalan cerita yang tak pernah benar-benar kupahami. Kakakku Dini adalah anak kesayangan ibu. Ia lembut, penurut, dan peka pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Sedangkan aku anak bungsu, selalu lebih dekat dengan bapak yang keras tapi penuh kasih sayang dengan caranya sendiri. Ia sering mengajakku ke masjid, mengajariku membaca Al-Quran. Sementara dari dapur terdengar suara ibu menyiapkan sesajen dan dupa setiap malam Jumat Kliwon. Dua dunia itu tumbuh bersisian di rumah kami. Rumah kecil di ujung desa yang dikelilingi kebun singkong dan pohon pisang. Dari luar tak ada yang aneh, tapi di dalamnya udara seolah selalu menanggung dua keyakinan yang saling menatap tanpa pernah bisa benar-benar berdamai. Doa dan kemenyan, sajadah dan sesajen. Aku ingat betul, waktu berumur 7 tahun, aku pernah bertanya pada ibu, "Bu, kenapa kita bakar kemenyan tiap malam Jumat?" Ibu hanya tersenyum, wajahnya lembut, tapi matanya penuh rahasia. "Supaya rumah ini tenang, Nak, supaya yang tak terlihat ikut menjaga." Bapak yang mendengar itu dari ruang tengah langsung menatap tajam. "Yang bisa menjaga hanya Allah, bukan yang lain." Nada suaranya tegas, tapi ibu diam saja, menunduk, lalu kembali menyalakan dupa. Sejak saat itu aku tahu, rumah kami punya dua suara, dua arah yang berbeda. Dan aku, anak bungsu yang masih belajar mengecam makna hidup, terperangkap di tengahnya. Malam-malam di rumahku selalu punya aroma yang khas, campuran wangi minyak wangi dan kemenyan yang samar. Kadang terdengar suara azan dari surau di kejauhan, bersautan dengan desis dupa yang perlahan padam. Aku sering duduk di ambang pintu, menatap keluar, menatap bintang, dan bertanya dalam hati, jika Tuhan satu, mengapa cara memujanya bisa begitu berbeda? Bapak tak pernah membicarakan hal itu langsung. Ia hanya menasehatiku untuk selalu berdoa sebelum tidur. Tapi ibu punya pesan yang lain. "Kalau kamu takut, panggil nama Eyang, dia akan datang melindungi." Malam itu aku mencoba memanggil nama yang ibu sebut, tapi tak ada yang datang. Yang ada hanya hembusan angin dingin lewat jendela dan suara gemerisik di atap, seolah seseorang berjalan di atas genting. Aku menarik selimut, menggigil, lalu menatap langit-langit kamar. Mungkin disitulah aku pertama kali sadar. Aku bukan hanya anak bungsu. Aku adalah jembatan antara dua dunia yang tak pernah benar-benar mengizinkan satu sama lain berdiri di sisi yang sama. Dan sejak malam itu, aku mulai belajar bahwa dalam keluargaku, keheningan seringkali lebih berisik daripada suara pertengkaran. Rumah kami di pinggir desa selalu punya aroma yang khas. Setiap malam Jumat Kliwon, campuran antara wangi bunga 7 rupa, minyak melati, dan asap dupa yang menyesak, tapi menenangkan bagi sebagian orang. Bagi ibu, itu adalah malam suci. Bagi bapak, itu malam ujian kesabaran.
Dan bagiku itu malam di mana udara terasa terlalu tebal untuk dihirup. Sejak sore ibu sudah sibuk di dapur. Suara lesung menumbuk bunga dan rempah terdengar, berpadu dengan gemerisik air kendi. Ia menyiapkan sesajen dengan teliti, seperti seorang pelukis merapikan kanvasnya. Seikat bunga 7 rupa, sebatang lilin, segelas air putih, dan nasi putih yang masih hangat. Di sampingnya, kemenyan menunggu giliran untuk dibakar. "Aku bantu, Bu," tanyaku pelan. Ibu tersenyum, matanya redup diterangi cahaya lampu minyak. "Boleh, tapi jangan bicara sembarangan ya, nanti malam. Leluhur kita suka ketenangan." Aku hanya mengangguk, meski tak benar-benar mengerti. Leluhur yang mana? Aku tak pernah bertemu mereka. Tapi ibu seolah bisa berbicara dengan mereka lewat bunga dan asap. Ketika matahari tenggelam, ibu keluar ke teras membawa nampan penuh sesajen. Angin malam berhembus pelan, membuat tirai bambu bergoyang. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik bersaut-sautan. Aku duduk di ambang pintu, memperhatikan ibu menata segala sesuatu dengan penuh hikmat. Ia menyalakan kemenyan. Asap putih mengepul, menari-nari di udara, sebelum lenyap di antara bayangan malam. "Ini untuk leluhurmu, Nak," katanya pelan, seolah berbisik. Aku menatapnya, mencoba membaca wajah itu. "Leluhurku dengar, Bu." Ibu mengangguk yakin. "Mereka selalu datang, kadang lewat angin, kadang lewat mimpi." Aku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena kata-katanya membuat bulu kuduku berdiri. Saat itu aku masih kecil, tapi cukup peka untuk merasakan sesuatu yang aneh di sekitar rumah. Udara berubah setiap kali ibu membakar kemenyan, seolah waktu melambat dan suara jangkrik pun menurun nadanya. Dari balik jendela kamar, aku melihat bayangan samar di teras, tinggi, kurus, dan seolah bergerak di antara kepulan asap. Aku memejamkan mata kuat-kuat, berpikir mungkin hanya permainan cahaya. Tapi saat kubuka mata, bayangan itu masih ada, berdiri di belakang ibu, diam, seperti sedang memperhatikan. Bapak tak pernah ikut dalam ritual itu. Ia biasanya duduk di ruang tengah, mengaji dengan suara pelan tapi tegas. Kadang suaranya bertemu dengan bunyi mantra ibu di teras, membuat rumah terasa seperti sedang terbagi dua, setengah bercahaya, setengah berasap. Malam itu setelah semua selesai, ibu menyiapkan sisa bunga dan air kendi di dekat pohon pisang di belakang rumah. Supaya mereka tahu kita masih ingat, katanya. Aku tidak berani bertanya lebih banyak, tapi malam itu aku terbangun oleh suara langkah kaki di dapur, pelan, teratur, dan terdengar seperti langkah orang tua yang memakai sandal kayu. Ketika aku mengintip, tak ada siapa-siapa. Hanya kendi yang tadi sore ibu letakkan, kini sudah berpindah posisi, dengan airnya berkurang separuh. Keesokan paginya, Bapak menemukan abu kemenyan di ambang pintu. Ia hanya menatapnya lama, kemudian berkata lirih, "Kalau terus begini, rumah ini tak akan tenang." Aku menatap keduanya, ibu dan bapak. Dua orang yang kucintai, tapi hidup dalam dunia yang seolah saling meniadakan. Dan di tengah-tengah asap dupa yang masih tersisa di udara, aku tahu rumah ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang pernah berani diucapkan. Bapak selalu bangun lebih dulu dari siapapun di rumah ini, bahkan sebelum ayam jantan berkokok, sebelum cahaya pagi menyelinap di sela tirai bambu. Aku sudah bisa mendengar suara sandal kayunya di lantai rumah yang berderit, suara yang menandakan bahwa pagi akan segera dimulai. Dan bersama itu, suara azan subuh akan memecah sunyi. "Bangun, Nak. Orang hidup harus dekat dengan Tuhan, bukan roh," panggilnya lembut tapi tegas. Aku masih terkantuk, tapi selalu berusaha menurut.
Suara Bapak bukan hanya panggilan untuk sholat, tapi juga sebuah peringatan yang tak diucapkan langsung. Sindiran halus untuk dunia yang Ibu peluk dengan sepenuh hati. Dari bilik aku bisa mencium aroma kopi hitam yang ia seduh sendiri setiap pagi. Hangat dan pahit, seperti dirinya. Sementara di sudut lain rumah, bau kemenyan yang Ibu bakar semalam masih samar menempel di udara. Seperti bayangan yang enggan pergi. Kadang aku merasa rumah kami tak pernah benar-benar tidur. Siang diselimuti doa, malam diselimuti asap. Saat aku dan Bapak berjalan ke surau kecil di ujung gang, embun masih menempel di rerumputan. Jalanannya lenggang, hanya terdengar suara azan yang bergema dari pengeras suara tua. Serak tapi indah. Bapak melangkah dengan tenang, sementara aku berjalan di belakangnya, menggigil di bawah udara pagi yang dingin. Lelaki harus kuat, katanya tanpa menoleh. Kuat dalam keyakinan, bukan hanya badan. Aku mengangguk pelan. Aku tahu kata-katanya bukan sekedar nasihat, tapi doa yang ia tanamkan untukku, agar kelak aku tak hanyut dalam urusan keyakinan yang kabur seperti yang terjadi pada keluarganya. Seusai sholat, Bapak sering duduk lama di serambi surau, menatap langit yang perlahan memerah. Tuhan itu sederhana, katanya suatu kali, tapi manusia sering membuat jalan menujunya jadi rumit. Aku tahu ia sedang memikirkan Ibu. Kadang pandangannya kosong, jauh, seolah ia sedang menimbang sesuatu yang tak bisa diucapkan. Ketika kami pulang, matahari sudah mulai menembus dedaunan jati di belakang rumah. Dari jauh aku melihat Ibu duduk di teras, menjemur bunga kering. Wajahnya tenang, tapi matanya seperti menyimpan kesedihan yang dalam. Bapak berhenti sebentar. Kau tahu, Nak, iman itu tak bisa diwarisi begitu saja. Kau harus memilih sendiri. Tapi ingat, jangan biarkan rasa takut menuntun pilihanmu. Aku tak menjawab, aku hanya menatap Ibu dari jauh. Tangan kirinya masih menggenggam kelopak bunga 7 rupa. Tangan kanannya mengusap kendi berisi air yang ia simpan semalam. Mereka berdua hidup dalam rumah yang sama, tapi tidak dalam dunia yang sama. Dan aku berdiri di ambang pintu, di antara dua suara yang terus bergema di kepalaku. Suara azan yang memanggil dari kejauhan dan bisikan samar dari dupa yang belum padam. Malam berikutnya aku terbangun oleh suara langkah Bapak menuju ruang tengah. Ia menyalakan lampu minyak, duduk bersila sambil bersikir. Tapi di balik dinding, aku mendengar suara Ibu melantunkan mantra dengan nada rendah. Dua irama doa itu bersahutan, satu memanggil langit, satu membangunkan bumi. Dan di tengah-tengah keduanya, aku hanya bisa berbaring dengan mata terbuka, bertanya dalam hati, jika Tuhan mendengar semua doa, doa siapa yang akan Ia kabulkan lebih dulu? Kakakku Dini sejak remaja mulai berubah. Ia bukan lagi gadis ceria yang suka menertawakan hal-hal kecil. Bukan lagi teman permainku di halaman belakang. Ia lebih sering diam, memandang keluar jendela dengan mata kosong, seolah sedang melihat sesuatu yang tak bisa kulihat. Ia sering ikut Ibu dalam ritual malam Jumat Kliwon. Duduk bersila di teras, menyalakan dupa, menabur bunga 7 rupa, dan menundukkan kepala dalam diam. Kadang aku mengintip dari balik pintu, melihat wajah Dini tertimpa cahaya temaram lilin. Matanya sayu, bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Dini sudah mulai punya rasa, kata Ibu suatu malam ketika aku bertanya kenapa kakak begitu sering ikut ritual. Rasa, ulangku bingung. Ibu mengangguk, tersenyum tipis. Ia bisa melihat dan merasakan yang tak kasat mata, turunan dari eyang buyutmu dulu. Aku hanya diam, takut, tapi juga penasaran. Bagaimana rasanya bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain?
Suatu malam aku terbangun karena mendengar suara tangisan lirih. Suara itu berasal dari kamar Dini. Aku mengetuk pelan. "Dini," tak ada jawaban. Aku membuka pintu perlahan, dan di sana, dalam cahaya redup dari lampu minyak, aku melihatnya duduk di pojok kamar. Matanya kosong, menatap dinding. Air mata mengalir di pipinya. "Ada yang datang," katanya lirih tanpa menoleh. "Siapa?" Dini menelan ludah, bahunya bergetar. Perempuan, rambutnya panjang. Dia berdiri di jendela. Katanya namanya sama seperti ibu. Aku langsung menoleh ke arah jendela, tapi yang kulihat hanya bayangan daun pisang bergoyang di luar. Dini masih menatap kosong, tubuhnya kaku seperti patung. Aku ingin memeluknya, tapi entah kenapa kakiku tak sanggup melangkah. Keesokan harinya, ibu memanggil seseorang, orang pintar dari desa sebelah. Seorang wanita tua berkerudung hitam yang membawa kantong kain berisi bunga dan minyak wangi. Ia menatap Dini lama, lalu berkata pelan, "Anak ini sudah dibuka matanya. Ia bisa melihat penjaga rumah ini." Bapak marah besar. "Tidak ada penjaga selain Allah," katanya keras, tapi ibu menunduk, tak berani membantah. Malam itu malam kami terasa berat. Udara seperti berhenti bergerak. Dini berbaring di kamarnya, tubuhnya menggigil. Sesekali ia bergumam pelan, seolah berbicara dengan seseorang dari celah pintu. Aku mendengar suaranya berkata, "Aku tidak mau, jangan ikut aku." Aku tak tahu siapa yang ia ajak bicara. Tapi setiap kali aku mencoba memejamkan mata, suara itu selalu kembali. Bisikan pelan, samar, seperti ada dua orang yang berbicara di dekat telingaku. Hari-hari berikutnya, Dini makin sering melamun. Ia jarang keluar kamar, jarang bicara dengan siapapun. Kadang ia menatapku lama, lalu berkata, "Kau juga akan mengerti nanti. Kita ini tidak biasa." Kalimat itu menempel di kepalaku, seperti bayangan yang tak mau hilang. Aku masih terlalu muda untuk memahami, tapi cukup tua untuk merasa takut. Suatu malam aku melihat Dini berdiri di halaman belakang, di bawah pohon mangga tua. Angin malam membuat rambutnya menari, dan di tangannya ada bunga 7 rupa yang baru. Aku hendak memanggilnya, tapi lidahku keluh. Karena di sampingnya meski samar, aku melihat sosok lain berdiri. Perempuan berambut panjang, memakai selendang batik, menatapku dengan senyum aneh yang membuat darahku berhenti mengalir sejenak. Aku mundur perlahan dan menutup pintu. Dari dalam kamar aku masih mendengar Dini berbisik, "Sudah Eyang, Dini sudah di sini." Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar, mungkin warisan keluarga kami bukan hanya darah, tapi juga sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu udara sunyi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Bahkan dedaunan di kebun belakang seolah menahan nafas. Aku terbangun karena mencium aroma bunga melati yang pekat sekali. Begitu pekat sampai-sampai menusuk hidung dan membuat dadaku sesak. Ku dengar suara langkah pelan dari luar kamar. Langkah itu berhenti di dekat dapur. Lalu terdengar suara pintu belakang dibuka dengan hati-hati. Aku bangun dari tempat tidur, berjalan pelan menembus gelap. Dari celah jendela, kulihat 2 sosok di luar, duduk di bawah pohon mangga tua. Ibu dan Dini. Mereka duduk bersilah di antara taburan bunga 7 rupa. Di hadapan mereka ada kendi berisi air dan sebatang lilin kecil yang menyala, membuat bayangan wajah mereka menari di tanah. Aku mematung, suara mereka lirih, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Eyang, maafkan kami kalau sudah lama tak menyiapkan tempat.
kata ibu dengan nada penuh hormat. Dini di sampingnya menunduk dalam-dalam. Dini di sini, Eyang. Jangan marah lagi ya. Jantungku berdegup keras. Udara di sekitar terasa berbeda, dingin. Tapi bukan dingin biasa. Dingin yang menembus kulit dan langsung menusuk ke dalam dada. Lilin di hadapan mereka bergetar. Apinya miring ke kanan meski tak ada angin. Aku berusaha menelan ludah, tapi tenggorokanku kering. Ada suara pelan seperti desakan dari arah pohon mangga. Awalnya kupikir itu hanya angin, tapi lalu terdengar jelas suara perempuan tua yang serak. Sudah lama aku menunggu. Aku menutup mulut agar tak berteriak. Dini mengangkat kepala perlahan, menatap ke arah suara itu. Matanya kosong tapi basah. Eyang, bisiknya. Lalu ia tersenyum, senyum yang aneh antara takut dan bahagia. Aku mundur perlahan, tapi kakiku menginjak ranting kering. Suaranya terdengar jelas di tengah kesunyian. Ibu langsung menoleh, wajahnya pucat. Siapa itu? Aku bersembunyi di balik dinding dapur, menahan nafas. Ku dengar langkah kaki ibu mendekat, lalu berhenti, hening beberapa detik. Setelah itu, hanya suara Dini yang terdengar lagi, lirih tapi jelas. Dia sudah tahu, Bu. Tubuhku gemetar, aku tak tahu apa maksudnya. Tapi sejak malam itu, aku merasa selalu diawasi. Kadang ketika lewat di belakang rumah siang hari, aku mencium aroma bunga melati yang muncul tiba-tiba tanpa sebab. Kadang pula aku merasa seperti ada bayangan berdiri di pohon mangga itu, menatapku dalam diam. Bapak mulai curiga. Ia bertanya kenapa tanah di belakang rumah selalu tampak basah setiap pagi, padahal tak pernah turun hujan. Ibu hanya menjawab singkat, air kendi tumpah. Tapi aku tahu itu bukan air biasa. Malam-malam berikutnya, aku sengaja pura-pura tidur. Dari balik selimut, aku mendengar langkah mereka kembali keluar lewat pintu dapur. Dini tertawa kecil, lalu berbicara pelan, seolah menyapa seseorang. Kali ini aku tak berani mengintip lagi, tapi aku mendengar jelas. Dari arah luar jendela, suara langkah ketiga, lambat dan berat menyusul langkah mereka. Sejak malam itu, pohon mangga tua di belakang rumah tak lagi sama bagiku. Aku tak pernah berani mendekat, bahkan di siang bolong. Setiap kali angin bertiup dan daun-daunnya bergoyang, aku merasa seolah ada wajah yang mengintip di sela rantingnya. Dan aku tahu, apapun yang mereka panggil malam itu, sepertinya belum benar-benar pergi. Hari ketika Bapak tahu rumah kami seperti pecah dua. Sore itu aku pulang sekolah lebih cepat karena hujan deras mengguyur sejak siang. Begitu sampai di halaman, aku mendengar suara Bapak. Suara yang sangat menggelegar. Terdengar dari dalam. Kau biarkan anakmu bersekutu dengan jin, teriaknya. Suara itu membuatku berhenti di depan pintu. Dari celah papan dinding, aku melihat Bapak berdiri tegak di ruang tengah. Wajahnya marah, urat di lehernya menegang. Ibu duduk di lantai, kepalanya menunduk. Dini di sudut ruangan, matanya kosong, seperti tak benar-benar hadir di sana. Ini bukan jin, Pak. Ini leluhur kita sendiri. Mereka datang karena Dini yang paling peka. Suara ibu gemetar. Bapak membanting gelas ke lantai. Setan selalu menyamar jadi leluhur. Aku menggigil di depan pintu. Hujan di luar makin deras, seperti ikut menelan suara mereka. Dini tiba-tiba bangkit, wajahnya pucat, tapi matanya berkilat. Jangan marahi ibu, Pak. Eyang cuma ingin didengar. Dia bilang Bapak sudah lupa. Nada suaranya bukan seperti Dini yang biasa, pelan tapi tegas, dingin, seperti keluar dari orang lain. Bapak melangkah cepat, mendekat, menatap Dini tajam. Setan yang bicara lewat mulutmu, katanya seraya menempelkan telapak tangannya ke kepala Dini
dan mulai membaca ayat-ayat suci. Tiba-tiba Dini berteriak, tubuhnya menegang, matanya terpejam, dan udara di ruangan itu berubah. Lampu minyak berkedip-kedip, angin berputar dari arah yang tak jelas. Aku ingin masuk, tapi kakiku tak bisa bergerak. Ibu menangis, mencoba menarik bapak menjauh. "Sudah, Pak, nanti Dini kenapa-napa." Tapi bapak tak berhenti. Ia terus melantunkan ayat dengan suara lantang. Beberapa detik kemudian, Dini terkulai, nafasnya berat, tubuhnya lemas. Bapak menatapnya lama, lalu mengambil air dari kendi dan memercikannya ke wajah Dini. "Mulai hari ini," katanya pelan tapi tajam, "tidak ada lagi ritual, tidak ada lagi kemenyan, tidak ada lagi bunga 7 rupa, tidak ada panggilan apapun di rumah ini. Aku tak mau jin menodai keluarga ini." Ibu tak menjawab, ia hanya menangis terisak, menutup wajahnya dengan tangan. Malamnya rumah kami benar-benar sunyi, tak ada suara doa dari surau, tak ada wangi dupa, hanya hening yang menekan dada. Tapi entah mengapa, hawa di rumah terasa makin berat. Dingin yang aneh, bukan dari cuaca, tapi seperti berasal dari dalam tembok-tembok rumah sendiri. Aku tak bisa tidur. Dari kamarku, ku dengar Dini bergumam pelan, seperti berbicara dalam tidur. "Aku gak bisa, Eyang. Mereka gak izinkan lagi." Aku menahan nafas. Suara itu bukan seperti mimpi. Itu terdengar nyata. Dan aku tahu di balik larangan bapak ada sesuatu yang sudah terlanjur dibangkitkan dan kini menolak untuk pergi. Pagi berikutnya bapak berangkat lebih awal dari biasanya. Ia tak bicara sepatah kata pun. Ibu diam di dapur, wajahnya sembab. Dini duduk di serambi belakang, menatap ke arah pohon mangga yang menjulang. Pohon yang kini membuat seluruh keluarga kami takut. Ketika aku lewat di belakang rumah, kulihat abu kemenyan masih tersisa di tanah. Meski ritual sudah dilarang, dan di batang pohon itu samar-samar kulihat goresan tangan kecil, seperti jejak seseorang yang pernah duduk di sana lama sekali. Rumah kami kini tanpa suara, tapi setiap malam aku masih bisa merasakan sesuatu yang berjalan pelan di sepanjang lorong, berhenti tepat di depan kamar Dini. Di antara sunyi itu, aku mendengar bisikan yang hanya aku yang bisa mendengarnya. "Kau tak bisa menghentikan sesuatu yang sudah dipanggil pulang." Sejak malam pertengkaran itu, tidurku tidak pernah benar-benar tenang lagi. Ada sesuatu yang berubah, seolah rumah ini menolak untuk diam. Bahkan ketika semua penghuninya sudah terlelap. Aku mulai bermimpi aneh, bukan mimpi biasa yang datang lalu pergi, tapi mimpi yang sama berulang, dengan detail yang tak pernah berubah sedikit pun. Aku selalu berada di tempat yang sama, halaman belakang rumah, di bawah pohon mangga tua yang menjulang. Di sekelilingku kabut tebal menutupi tanah, dan di antara kabut itu berdiri seorang wanita tua. Wajahnya mirip sekali dengan ibu, tapi lebih pucat, lebih sunyi. Ia menatapku dengan mata sayu, seolah sudah mengenalku lama. "Kau tak bisa lari dari darahmu sendiri," katanya pelan, suaranya seperti bergema di dalam kepalaku, bukan di udara. Aku ingin bertanya siapa dia, tapi lidahku tak bisa digerakkan. Tubuhku beku. Wanita itu melangkah mendekat, selendangnya menyeret tanah yang dipenuhi bunga layu. Di setiap langkahnya, bau melati semakin kuat, terlalu kuat sampai membuatku mual. Lalu ia berhenti di depanku, menatap tajam ke mataku dan berbisik, "Yang mereka tolak adalah bagian dari dirimu sendiri." Setiap kali mimpi itu datang, aku selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Tapi yang paling menakutkan bukan mimpi itu sendiri, melainkan aroma melati yang selalu tersisa di udara setelah aku terbangun. Awalnya aku berpikir itu kebetulan, tapi malam berikutnya mimpi itu datang lagi, sama persis.
Bahkan dengan posisi bulan yang sama di langit mimpi. Hanya satu yang berbeda, kali ini di belakang wanita tua itu, kulihat sosok lain. Dini. Ia berdiri di balik kabut, menunduk, wajahnya pucat seperti tanpa darah. Saat wanita tua itu menatapnya, Dini mengangkat wajah dan menatapku balik. Aku sudah bilang, kita tidak biasa, katanya pelan. Aku menjerit, tapi suaraku tak keluar. Semuanya lenyap dalam sekejap. Aku terbangun mendapati kamar gelap dan udara penuh aroma melati. Pagi harinya aku menceritakan sedikit pada ibu, setengah berharap ia bisa menenangkan. Tapi ibu hanya diam, lalu berkata pelan, kalau dia datang dalam mimpi, berarti kau sudah dianggap bagian. Bagian apa, Bu? Ibu menatapku lama. Darah nak. Kau pikir cuma Dini yang punya rasa. Kau juga keturunan yang sama. Kata-kata itu membuatku tercekat. Aku menatap tangan dan wajahku sendiri, seolah mencari tanda yang tak terlihat. Sejak hari itu, tidur menjadi hal yang kutakuti. Aku berusaha menahan kantuk, duduk di ruang tengah hingga lewat tengah malam. Tapi pada akhirnya, aku selalu tertidur juga. Dan setiap kali mata terpejam, aku akan kembali ke halaman belakang itu. Ke kabut, ke bau melati yang sama, ke wanita tua yang menungguku dengan senyum samar. Kadang sebelum mimpi dimulai, aku mendengar suara langkah kaki pelan di lorong rumah. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki, berhenti di depan kamarku, lalu membisikkan sesuatu yang tak bisa kupahami. Seminggu setelah mimpi-mimpi itu mulai menghantuiku, Dini jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, begitu yang dikira ibu. Tapi panasnya tak pernah turun, bahkan setelah berhari-hari. Tubuhnya terasa panas seperti bara, namun kulitnya pucat, seolah darahnya berhenti mengalir. Kami membawanya ke puskesmas di desa sebelah. Dokter hanya menggeleng. Suhu badannya tinggi, tapi tekanan darah dan jantungnya normal. Tidak ada tanda infeksi atau apapun. Ini aneh. Seolah tubuhnya bereaksi terhadap sesuatu yang tak kasat mata. Bapak hanya diam, wajahnya kaku, menahan marah dan takut sekaligus. Sudah, bawa pulang saja, biar aku bacakan doa. Namun ibu berpikir lain. Ini bukan penyakit dunia, Pak. Ini karena leluhur marah. Aku melihat mata ibu berair saat berkata seperti itu, seolah ia tahu lebih dari yang bisa dijelaskan. Malam itu ibu memanggil seorang dukun perempuan dari desa seberang, Putini namanya. Perempuan tua bertubuh kecil dengan mata yang tajam dan suara rendah. Ketika masuk rumah, ia langsung berhenti di depan pintu dan menghela nafas panjang. Bau melati. Sudah lama mereka di sini. Aku dan bapak saling berpandangan. Bapak jelas tak setuju, tapi ibu sudah tak bisa dicegah. Tolong bantu anak saya, Bu. Dini sudah 3 hari tak sadarkan diri. Putini mendekat ke kamar Dini. Begitu kakinya melangkah ke ambang pintu, lampu minyak di meja bergetar. Nyalanya menurun seolah diterpa angin yang tak ada. Suara lirih keluar dari bibirnya, seperti membaca sesuatu dalam bahasa yang tak kupahami. Ada yang menempel. Perempuan tua berselendang batik. Dia bukan makhluk jahat, tapi marah karena batas yang dilanggar. Ibu menangis terseduh. Itu Eyang, Bu. Saya tahu, tapi saya tak bermaksud melanggar. Kau menutup jalan yang sudah dibuka turun-temurun. Sekarang mereka bingung mau pergi, tapi tak punya tempat pulang. Dini yang paling peka, jadi dia yang diserang dulu. Bapak menepuk wajah keras. Cukup, aku tidak mau ada ritual di rumah ini lagi. Kita hanya minta pertolongan pada Allah, bukan roh. Suasana tegang, tapi di saat itu juga, Dini yang berbaring di tempat tidur tiba-tiba membuka mata. Bola matanya hitam legam. Seluruh bagian putihnya lenyap. Ia menatap ke arah bapak dan berkata dengan suara parau yang bukan miliknya. Jangan usir kami lagi.
Butini buru-buru membaca mantra, menaburkan garam dan bunga di sekeliling tempat tidur. Ibu menjerit, sementara aku terpaku tak bisa bergerak. Dini berteriak keras, lalu tubuhnya terangkat sedikit dari kasur. Semua lampu minyak padam serentak, hanya ada suara angin berputar di dalam kamar. Setelah beberapa detik, tubuhnya jatuh kembali, terkulai lemas. Malam itu rumah kami penuh aroma melati, lebih pekat dari biasanya. Dari luar jendela terdengar suara ranting pohon mangga berderak, seperti sesuatu sedang bergerak di atas. Bapak terdiam di ruang tamu dengan tasbih di tangan, sementara ibu menangis di sisi Dini, menggenggam tangan anak sulungnya yang kini tertidur seperti boneka tanpa jiwa. Malam itu kami tidak tidur. Bapak terus membaca doa sampai fajar, sementara Butini duduk diam di depan kendi yang pecah, menatap airnya yang mulai mengering. Saat matahari muncul, ia hanya berkata pelan, "Air itu sudah jadi penanda. Kalau tidak segera diakhiri, malam ini akan jadi jalan bagi dua dunia." Aku menatap kendi yang retak itu, dan di sela retakannya ada setetes air yang belum kering, mengeluarkan bau melati paling tajam yang pernah kuhirup. Dini masih sering bergumam dalam tidur. Kadang terdengar seperti doa, kadang seperti ratapan. Tapi yang paling sering adalah deretan nama. Nama-nama yang asing tapi diucapkan dengan fasih, seolah sudah dihafalkan sejak lahir. Malam pertama setelah ia kembali, aku duduk di samping tempat tidurnya, mencatat semua kata yang keluar dari bibirnya. Rasmi, Jatmiko, Tunggul, Suryaningrat. Nama-nama itu terus diulang dengan irama pelan dan teratur. Paginya aku menunjukkan catatan itu pada ibu. Wajahnya langsung memucat. Ini bukan nama orang asing. Mereka leluhur kita, Dik. Leluhur, maksud ibu yang di foto-foto tua itu? Dulu, keluarga besar kita dikenal sebagai penjaga batas. Mereka yang menjaga keseimbangan antara dunia roh dan dunia manusia. Tapi setelah generasi bapak datang, semua itu dihentikan. Mereka yang di sana merasa dilupakan. Kata-kata itu membuat bulu kuduku berdiri. Malamnya aku mendengar Dini kembali bergumam. Kali ini lebih jelas. Ia menyebut namaku di antara nama-nama itu. Rasmi, Jatmiko, Tunggul, Suryo Diningrat, dan ia berhenti sejenak sebelum ia tersenyum dalam tidurnya. Dan kau. Aku terpaku, jantungku berdegup kencang. Apa maksudmu, Dini? Tanyaku pelan, walau aku tahu ia tak bisa mendengar. Tiba-tiba aroma melati memenuhi kamar, begitu kuat hingga membuatku nyaris pingsan. Lampu minyak bergetar, lalu padam sendiri. Dalam kegelapan itu, ku dengar suara yang bukan milik Dini, tapi lebih tua, lebih berat. Yang terakhir, harus meneruskan jalan. Darah tak boleh putus. Aku berlari keluar kamar, nafasku terengah. Ibu memelukku panik, tapi aku hanya bisa berbisik. Mereka menyebut namaku, Bu. Mereka memanggilku juga, Bu. Sejak malam itu, setiap kali Dini tidur, aku mendengar namaku ikut diucapkan di antara nama-nama leluhur. Seolah aku kini menjadi bagian dari daftar itu. Sebuah daftar roh yang belum tenang, yang menunggu seseorang membuka jalan terakhir bagi mereka. Dan di setiap akhir malam, dari arah belakang rumah, terdengar suara langkah pelan mengelilingi pohon mangga tua. 3 kali, lalu berhenti tepat di bawah jendela kamarku. Malam itu suara sendok beradu dengan piring terdengar lirih dari dapur. Aku menghampirinya pelan, dan di sana kulihat ibu duduk di kursi, menunduk. Air matanya menetes ke lantai, bercampur dengan sisa air cucian piring. Wajahnya pucat, lelah, seolah semua yang ia pertahankan selama ini perlahan runtuh. Aku sudah mencoba, Nak. Aku sudah berdoa dengan caraku, tapi mereka tetap datang. Katanya tanpa menatapku. Aku mendekat, duduk di depannya.
Siapa yang datang, Bu? Leluhur kita. Mereka marah. Mereka bilang rumah ini tak lagi punya keseimbangan. Doa bapakmu membuat mereka pergi. Tapi roh-roh itu tak bisa benar-benar meninggalkan tempat ini. Aku terdiam. Aku ingin menolak semua itu. Ingin berkata bahwa itu hanya perasaan ibu. Tapi kata-kata itu lenyap di tenggorokanku. Karena aku tahu, setiap malam aku juga mendengar langkah-langkah di belakang rumah. Aroma melati yang datang tanpa alasan. Dan bisikan samar yang memanggil namaku. Ibu memegang tanganku erat. Leluhur kita tak suka jika kau ikut bapak terlalu dalam. Kau darah campuran, Nak. Setengah dari mereka, setengah dari dunia bapakmu. Kalau kau menolak semuanya, yang satu akan melawan. Kalau kau memilih, yang lain akan hilang. Aku menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Yang kuinginkan hanya satu, keluarga ini berhenti berperang dengan hal-hal yang tak bisa kulihat. Tapi sepertinya itu mustahil. Ibu kemudian berdiri, membuka pintu dapur, menatap ke halaman belakang. Pohon mangga tua tampak menjulang di sana, siluet seperti sosok besar yang diam tanpa hidup. Mereka tak ingin kita pergi dari sini, dan aku lelah melawan. Aku melihat bahunya bergetar, menahan tangis. Bapakmu keras kepala. Dia pikir doa cukup untuk melindungi kita. Tapi mereka bukan musuh, Nak. Mereka keluarga. Aku menggenggam tangan ibu, mencoba menenangkannya. Tapi di saat yang sama, aku merasakan hawa dingin menyelinap di antara jemariku. Dingin yang bukan berasal dari udara malam. Dari arah luar rumah, samar-samar terdengar suara langkah pelan di teras, lalu berhenti tepat di depan pintu dapur. Kami berdua menoleh bersamaan, tapi ketika ibu membuka pintu, tak ada siapapun di sana. Hanya aroma kemenyan yang samar dan sehelai bunga melati yang jatuh di ambang pintu. Mereka sudah datang lagi. Lalu tanpa menoleh padaku, ia berjalan keluar rumah ke arah pohon mangga di belakang. Aku memanggilnya, tapi ibu tak menoleh. Ia terus melangkah dalam gelap, seperti mengikuti sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya. Dari jendela kulihat ia duduk di bawah pohon, menunduk seolah berbicara pada seseorang. Angin berembus pelan, membawa suara lirih yang nyaris tak terdengar. Kalau ini jalanku, aku pasrah. Malam itu ibu tak kembali ke kamar sampai fajar tiba. Dan saat aku menemuinya pagi harinya, wajahnya tampak tenang, tapi matanya kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan sesuatu yang tak bisa diambil kembali. Aku baru sadar, malam itu bukan hanya ibu yang menyerah, tapi juga rumah kami. Malam itu langit tampak aneh, bulan setengah tertutup awan. Angin tidak berhembus, namun daun-daunnya bergetar, menimbulkan suara gemerisik seperti bisikan halus. Aku berdiri di jendela kamar, menatap ke arah sana, ke arah pohon mangga. Sesuatu bergerak di bawah pohon, bukan bayangan, tapi sosok. Wajahnya samar, seolah dibentuk dari kabut. Lalu satu demi satu muncul lebih banyak, 5, 7, sampai akhirnya aku tak sanggup menghitung lagi. Mereka berdiri mengelilingi pohon, semua mengenakan kain batik lusuh. Kepalanya menunduk. Di tengah lingkaran itu ada satu sosok perempuan tua berselendang melati. Wajahnya persis seperti yang sering muncul dalam mimpiku. Aku ingin berteriak memanggil bapak, tapi suara seolah terjebak di tenggorokan. Tubuhku kaku, dan saat itu perempuan itu menatapku langsung. Tak ada mata di wajahnya, hanya 2 lubang gelap yang menembus malam. Tapi aku tahu ia melihatku. Lalu terdengar suaranya lembut tapi menggema di seluruh halaman. Darah terakhir, waktumu sudah tiba. Aku mundur menabrak meja. Bapak langsung datang ke kamar dengan wajah tegang. Apa yang kau lihat, Nak? Aku menunjuk ke jendela, tapi saat kami menoleh bersama,
halaman tampak kosong. Hanya pohon mangga yang berdiri diam, tenang seperti tak terjadi apa-apa. Bapak langsung mengambil air dari kendi dan membacakan ayat, memercikkannya ke arah jendela. Mereka tak boleh masuk. Selama aku di sini, tak akan kubiarkan mereka mengambil siapapun lagi. Namun dari arah dapur terdengar suara langkah pelan. 1, 2, 3 langkah, lalu berhenti. Bapak menatapku. Kau di sini saja. Katanya singkat, lalu bergegas ke dapur. Aku mendengar pintu kayu dibuka. Diikuti suara jeritan pendek, suara ibu. Aku berlari menyusul. Di depan pintu dapur, ibu berdiri kaku. Matanya terbuka lebar menatap keluar. Dari jendela kecil, kulihat cahaya samar di bawah pohon mangga. Dan di tengah cahaya itu, Dini berdiri. Tubuhnya pucat, matanya kosong. Ia menatap kami tanpa ekspresi. Tapi bibirnya bergerak membentuk kata yang hampir tak terdengar. Sudah waktunya. Ibu menangis, berlari keluar rumah. Bapak mencoba menahannya, tapi ibu terlalu cepat. Ia menghampiri Dini lalu memeluknya erat. Tapi sesuatu terjadi. Angin berputar deras mengelilingi mereka. Dan dari tanah muncul kabut tebal, membentuk lingkaran seperti pusaran. Aku berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya bisa melihat tubuh ibu dan Dini tertelan kabut itu, hilang perlahan. Bapak berlari ke arah mereka sambil membawa tasbih dan kendi air. Namun kabut itu menolaknya, mendorongnya jatuh ke tanah. Semua berakhir hanya dalam beberapa detik. Ketika kabut itu memudar, hanya pohon mangga yang tersisa. Dan di bawahnya 2 helai bunga melati basah menempel di akar. Bapak terduduk, terisak, suaranya hampir tak terdengar. Mereka sudah mengambilnya. Mereka menjemput keluarga mereka sendiri. Aku mendekat pelan, memandang pohon itu. Di antara cabang-cabangnya, samar terlihat wajah perempuan tua berselendang batik, menatapku dengan senyum sendu. Sekarang giliranmu menjaga batas, anakku. Aku menutup mata, berharap semua ini mimpi. Tapi saat kubuka, aku sudah berdiri di bawah pohon tua itu. Tanah di bawah kakiku terasa bergetar lembut, seolah menyambut. Dan entah kenapa, aku tak merasa takut lagi. Dari arah rumah, Bapak berteriak memanggilku. Tapi suaranya terdengar jauh, seperti berasal dari dunia lain. Aku menatap ke atas. Pohon mangga itu kini berkilau samar. Dan suara-suara mulai berbisik di sekitarku. Suara leluhur, suara masa lalu, suara darahku sendiri. Mereka tidak lagi menakutkan. Mereka hanya menunggu. Dan di tengah bisikan itu, aku mendengar Dini berkata pelan. Sekarang kau tahu, Dik, batas itu bukan antara hidup dan mati, tapi antara menerima dan menolak. Lalu semuanya gelap. Ketika aku sadar, aku sudah berada di kamar Bapak, duduk di sampingku. Wajahnya penuh air mata, tapi di tangannya ada sesuatu yang dingin dan berbau melati. Keris kecil dengan gagang ukiran bunga. Warisan itu kini benar-benar milikku. Dan sejak malam itu, tak ada lagi suara dari luar rumah. Tak ada lagi langkah, tak ada lagi bayangan. Hanya pohon mangga yang berdiri diam. Tapi setiap kali angin bertiup, aku bisa mendengar mereka berbisik pelan. Kami masih di sini, penjaga terakhir. Sudah 3 malam Jumat Kliwon. Sejak aku menerima peran itu, penjaga batas, rumah kami tampak tenang. Tapi aku tahu ketenangan ini bukanlah akhir, melainkan jeda. Sesuatu sedang menunggu. Malam itu angin berembus pelan. Bapak sedang tidur di ruang tengah. Wajahnya pucat, nafasnya pendek. Sejak kehilangan ibu dan Dini, tubuhnya semakin lemah. Aku menutupkan selimut, lalu menatap keluar jendela. Dari sana terlihat cahaya samar. Seperti kunang-kunang, tapi warnanya kebiruan. Berkumpul di sekitar akar pohon mangga. Jantungku berdegup cepat, entah karena dorongan naluri
atau panggilan yang tak terdengar. Aku melangkah keluar. Udara malam begitu dingin. Saat aku mendekat ke pohon, suara gemerisik halus terdengar dari tanah, seperti seseorang berbisik di bawah sana. Lalu langkah kakinya berhenti karena kulihat sesuatu. Di sela akar yang menjalar ke tanah ada celah kecil. Dari arah dalamnya keluar cahaya redup. Saat aku jongkok, samar terdengar suara perempuan. "Kau sudah datang, penjaga." Aku terpaku. Suara itu lembut tapi mengandung gema yang dalam. Tanah di bawahku bergetar ringan, lalu akar-akar itu perlahan membuka, membentuk celah yang cukup besar untuk satu orang. Apa yang ada di bawah sana? Mimpi-mimpi masa lalu, wajah ibu, Dini, dan wanita berselendang batik, semuanya berputar di kepalaku, seolah mereka menunggu momen ini. Kebenaran darahmu, dan semua yang kami jaga agar tak keluar ke dunia manusia. Aku tahu Bapak pasti akan melarang, tapi bagian dari diriku, bagian yang diwarisi dari garis ibu, ingin tahu. Dengan hati-hati aku melangkah masuk. Begitu kakiku melewati batas akar, udara berubah drastis. Tak ada lagi angin malam, tak ada lagi aroma tanah. Yang tersisa hanya kabut tipis berwarna abu-abu dan keheningan yang menekan. Langkahku menimbulkan gema panjang, padahal tanah di bawahku lembut seperti debu. Di kejauhan kulihat bayangan orang-orang berdiri, puluhan. Mereka diam, hanya menatapku. Di tengah mereka berdiri wanita tua berselendang batik, sosok yang selalu muncul dalam mimpi. Kali ini wajahnya jelas, penuh keriput, tapi sorot matanya lembut. Ia menatapku lama, lalu berbicara. "Kami tidak akan mengganggu, anakku. Kami hanya ingin dijaga agar dunia kami tidak pecah. Sejak leluhurmu melanggar janji, batas ini mulai retak. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan?" Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke tanah di bawah pohon. Di situ ada sesuatu yang berkilat, sebuah batu kecil berwarna hitam pekat. "Letakkan warisanmu di atasnya. Biarkan darahmu menyatu dengan tanah ini. Setelah itu, tak ada lagi roh yang akan keluar tanpa izinmu." Aku membuka bungkusan kain putih yang kubawa. Keris kecil itu bergetar halus, seolah tahu waktunya telah tiba. Dengan tangan gemetar, aku menancapkannya ke atas batu itu. Begitu logamnya menyentuh permukaan, cahaya hitam itu menyala. Angin berputar dan suara-suara bergema di sekelilingku. Tangis, tawa, doa, semuanya menjadi satu. Tubuhku serasa ditarik dari dalam, tapi aku menahan diri. Menatap wanita tua itu untuk terakhir kalinya. Ia tersenyum lalu berkata pelan, "Sekarang batas itu utuh kembali. Tapi ingat, penjaga terakhir tidak boleh lupa. Jika ia berhenti percaya, maka pintu ini akan terbuka lagi." Lalu semuanya lenyap. Ketika aku sadar, aku sudah terbaring di bawah pohon mangga, dengan tangan yang masih lembab di sekelilingku. Bulan sudah tinggi dan udara terasa ringan. Keris itu tertancap di tanah setengah tenggelam, tapi tak lagi dingin. Aku tahu malam itu sesuatu telah berakhir dan sesuatu yang lain baru saja dimulai. Di dalam hati aku mendengar suara ibu, lembut seperti angin. "Jaga batas itu, nak, karena dunia ini selalu membutuhkan penjaga yang mengingat asalnya." Aku menatap pohon mangga yang kini diam. Tak ada bayangan, tak ada kabut, hanya kedamaian. Tapi jauh di dalam akar yang tak terlihat, aku tahu mereka masih di sana, menunggu bersamaku. Pagi itu Bapak duduk di serambi depan, menatap jalan desa yang masih basah oleh embun. Wajahnya tampak tua, lebih dari sebelumnya. Namun ada ketenangan yang belum pernah kulihat. Di pangkuannya, tasbih kecil itu berputar pelan di antara jemarinya. Aku duduk di sampingnya tanpa bicara. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama,
Rumah ini sunyi, tapi tidak menakutkan. Tidak ada langkah di atap, tidak ada bisikan malam, tidak ada bunga melati yang bermekaran di kamar Dini. "Bapak," kataku pelan. Ia menatapku, matanya lembut. "Aku tahu apa yang kau lakukan semalam." Aku menelan ludah. Aku cuma ingin semuanya berakhir, Pak." Ia tersenyum samar. "Bukan berakhir, Nak, hanya berganti tangan." Kata-katanya menancap di dadaku seperti duri halus. Aku tahu ia benar. Apapun yang kulakukan di bawah pohon itu bukanlah pemutusan, melainkan perjanjian baru, sebuah warisan yang menuntut penjaga baru. Aku. Bapak menarik nafas panjang, lalu menatap jauh ke arah ladang. "Dulu aku melawan mereka, ibumu, leluhurmu. Aku pikir agama dan adat tak bisa duduk di meja yang sama. Tapi setelah melihatmu, aku sadar, mungkin keduanya hanya perlu penjembatan." Ia menatapku lama, lalu menepuk bahuku. "Bapak sudah tua, waktunya Bapak pergi dari rumah ini. Tempat ini sekarang milikmu, jaga dengan caramu sendiri." Aku terkejut. Pergi kemana, Pak?" "Ke pesantren lama, tempat aku dulu belajar. Aku ingin menutup hidupku di sana dengan tenang." Aku tercekat, ingin menahan, tapi suaraku tak keluar. Aku tahu ini bukan kepergian biasa. Bapak ingin menutup lingkarannya sendiri, sebagaimana aku telah membuka yang baru. Sebelum beranjak, ia berdiri dan menatap pohon mangga di belakang rumah. Pohon itu tampak biasa, tapi entah mengapa, daun-daunnya bergetar lembut meski tak ada angin. Bapak berucap lirih, "Dulu aku ingin menebang pohon itu, tapi sekarang aku paham. Beberapa akar tak seharusnya diputus." Ia menoleh padaku, senyumannya tenang. "Kalau suatu hari kau merasa dunia ini terlalu berat, datanglah ke bawah pohon itu. Jangan takut, mereka tahu siapa dirimu." Aku mengangguk, menahan air mata. Bapak melangkah pelan menuju jalan desa. Matahari makin tinggi dan bayangannya memanjang di tanah. Tasbihnya masih berputar di tangan hingga akhirnya hilang di tikungan jalan. Sejak hari itu, rumah kami hanya berisi aku dan kesunyian. Tapi kesunyian itu bukan lagi kutukan, melainkan tanda bahwa batas-batas kini aman. Di malam harinya aku duduk di teras, mendengar angin berdesir lembut. Dari arah pohon mangga, samar terdengar bisikan halus, seperti doa yang diucapkan dalam bahasa yang tak ku mengerti. Entah mengapa, aku tidak takut. Aku hanya berucap pelan, "Aku akan jaga seperti yang kalian minta." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak lagi menjadi penonton. Aku adalah bagian dari dua dunia, yang nyata dan yang tersembunyi. Sudah 3 bulan sejak Bapak pergi, rumah kami kini benar-benar sunyi. Tapi bukan kesunyian yang menakutkan. Kadang-kadang aku masih mendengar langkah halus di malam hari, tapi aku tahu itu bukan ancaman, melainkan tanda bahwa mereka masih menjaga, seperti aku menjaga mereka. Suatu sore saat langit berwarna jingga, seorang santri datang ke rumah. Ia membawa sebuah amplop lusuh berbau minyak kayu putih dan kertas tua. "Ini dari Kiai Hashim di pesantren, katanya surat dari ayahmu." Tanganku gemetar saat menerima surat itu. Tulisan di depan amplop tampak ku kenal. Huruf Arab yang biasa Bapak pakai waktu mengajariku ngaji dulu. Aku membuka pelan-pelan. Kertasnya tipis dan agak lembab. Tulisan Bapak sedikit goyah, tapi masih jelas terbaca. "Untuk anakku yang kini menjadi penjaga batas. Aku menulis surat ini malam menjelang subuh." Suara jangkrik masih terdengar, tapi anehnya aku tak merasa sendiri. Sejak aku datang ke pesantren, aku sering bermimpi. Dalam mimpi itu, ibumu dan Dini datang
duduk di bawah pohon mangga, mereka tersenyum, tak lagi pucat. Mereka bilang, "Kami sudah tenang. Bapak tahu, itu karena kau sudah melakukan apa yang harusnya kau lakukan dulu, bukan menolak warisan, tapi menuntunnya agar tidak menelan kita. Dunia gaib dan dunia manusia memang berbeda, tapi keduanya lahir dari sumber yang sama, kehendak Tuhan. Jangan pernah takut pada kegelapan, nak, karena kadang di sanalah cahaya pertama kali ditemukan." Mataku panas membaca kalimat terakhir itu. Bapak yang dulu keras dan menolak segala bentuk adat, kini menulis dengan pemahaman yang begitu dalam, seolah ia benar-benar melihat apa yang dulu ia tolak. Aku melanjutkan membaca baris terakhir yang ditulis dengan tinta hampir pudar. "Jika suatu hari kau datang ke pesantren ini, pergilah ke makam di belakang surau. Di sana ada pohon mangga kecil yang baru kutanam. Aku berharap kelak akarnya akan bertemu dengan akar pohon di rumah kita. Dan jika angin bertiup di antara keduanya, mungkin itulah cara kita masih berbicara." Aku menutup surat itu dengan tangan gemetar. Langit di luar sudah berubah ungu. Burung-burung pulang dan suara azan maghrib menggema dari kejauhan. Aku menatap ke arah pohon mangga di belakang rumah. Daun-daunnya bergetar pelan, seolah menyambut pesan dari jauh. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan melati yang samar. Aku tahu, meski Bapak kini tak lagi di dunia ini, suaranya akan selalu sampai, lewat akar, lewat angin, lewat batas yang kini aku jaga. Malam itu aku duduk di bawah pohon mangga sambil menggenggam surat itu. "Terima kasih, Pak. Sekarang aku paham. Aku bukan terjebak dalam dunia kelam keluargaku. Aku adalah jembatan antara dua cahaya yang berbeda." Dari balik daun seolah menjawab, terdengar bisikan halus yang sangat familiar. "Itulah takdirmu, nak." Pagi itu aku memutuskan untuk berangkat ke pesantren tempat Bapak tinggal dulu. Suratnya terus terngiang di kepalaku tentang pohon mangga kecil di belakang surau, tentang akar yang kelak akan bertemu. Ketika aku sampai di halaman pesantren, udara berubah lembut. Anak-anak santri sedang mengaji di beranda. Mereka menatapku sopan, lalu menunjuk ke arah surau tua di belakang. Di sanalah, kata mereka, Bapak dimakamkan. Aku berjalan melewati jalan setapak berbatu. Di belakang surau benar-benar ada pohon mangga kecil, seperti yang Bapak tulis dalam suratnya. Tumbuhnya tidak tinggi, tapi batangnya kokoh, daunnya hijau pekat. Di bawahnya ada batu nisan sederhana, bertuliskan nama Bapak, lengkap dengan tanggal wafat yang hanya terpaut 2 minggu dari surat ini ditulis. Aku berlutut di depan nisan itu. "Bapak, aku datang, Pak." Suaraku pecah. Aku menempelkan telapak tangan ke tanah di bawah pohon, hangat, seolah ada aliran halus yang bergerak di bawah sana, seperti nafas yang terhubung dari satu dunia ke dunia lain. Dalam keheningan itu, samar terdengar suara yang amat lembut. "Kami di sini, nak, tidak jauh darimu." Aku memejamkan mata. Suara itu berganti menjadi lantunan ayat pendek, mungkin dari santri yang sedang mengaji di surau. Tapi bagiku, suaranya menyatu antara doa manusia dan bisikan alam. Aku sadar selama ini aku menganggap warisan keluargaku sebagai kutukan. Padahal semua itu hanyalah bentuk lain dari keseimbangan antara iman dan keyakinan, antara dunia yang kasat mata dan yang tak kasat mata. Sebelum pulang, aku mengambil segenggam tanah di bawah pohon itu, membungkusnya dalam kain putih, lalu berbisik pelan, "Biar tanah dari pohon ini bersatu dengan tanah di rumah, supaya akar kalian benar-benar bertemu." Sore itu aku tiba kembali di rumah. Aku berjalan ke belakang rumah, ke pohon mangga tua yang menjadi saksi semua kejadian dalam keluargaku. Pelan-pelan aku menggali sedikit di bawah batangnya dan menaburkan tanah dari pesantren itu ke sana.
Begitu tanah terakhir jatuh, angin tiba-tiba berhembus lebih kuat, membuat dedaunan bergemerisik seperti suara tepuk tangan halus. Dan untuk sesaat aku melihat bayangan samar, bapak, ibu, dan Dini berdiri di antara kabut sore. Mereka tersenyum. Aku tak berani berkedip, takut mereka menghilang. Tapi kemudian mereka memudar pelan bersama aroma melati dan suara azan maghrib yang mulai berkumandang. Sekarang akar kalian sudah menyatu. Sejak malam itu rumah kami benar-benar tenang. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak malam terakhirku di rumah lama. Pohon mangga di belakang rumah mungkin kini telah tumbang, ditelan usia dan waktu. Tapi aku tahu akarnya masih di sana, menyatu dengan tanah, menembus jauh hingga ke pesantren tempat bapak dimakamkan. Kadang-kadang jika aku berdiri di tengah hujan dan menutup mata, aku bisa mendengar suara mereka di antara gemuruh petir dan deru angin. Bukan suara roh, bukan pula bisikan arwah, melainkan gema dari kenangan, doa, dan cinta yang tak pernah benar-benar pergi. Aku kini hidup sederhana, mengajar anak-anak mengaji di surau kecil di pinggir kota. Mereka sering bertanya mengapa aku selalu menanam bunga melati di depan pintu. Aku hanya tersenyum dan berkata, melati itu wangi karena tumbuh di tanah yang pernah gelap, sama seperti hati manusia. Di malam-malam tertentu, aku masih menyalakan dupa kecil, bukan untuk memanggil siapapun, tapi sebagai penghormatan, karena aku akhirnya mengerti. Antara doa dan kemenyan tidak ada perang, hanya cara yang berbeda untuk menyapa yang sama, yang maha kuasa. Aku bukan anak bungsu yang ketakutan lagi. Aku bukan korban dari dunia kelam keluargaku. Aku adalah jembatan yang mereka tinggalkan agar dua dunia itu tidak saling menelan. Dan saat angin membawa aroma melati melewati jendela, aku tahu mereka masih ada. Tidak di dunia sana, tidak pula di dunia ini, tapi di tempat yang selalu ada di antaranya. Tempat di mana aku berdiri, tempat seorang penjaga tetap menjalankan tugasnya, bukan karena kutukan, melainkan karena cinta. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.